Perkenalkan, nama saya Kevin Tobrian Segala dengan NIM 210306148. Saya dari kelas PTNA Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan proses pembentukan telur, sintesis yolk, sintesis albumin, dan sintesis kerabang untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidiana Sari SPT MP IPM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur. Awalnya di ovarium memproduksi yolk yang perkembangannya dibantu oleh hormon FSH dari kelenjar pituitary anterior. Lalu yolk jatuh ke dalam kantong ovarium, kemudian diambil oleh infundibulum. Yolk berada di bagian ini berkisar 15 sampai 20 menit, lalu ke bagian makmum melalui kontraksi ovidum. Di makmum, yolk akan dibungkus dengan putih telur terdiri dari 4 lapisan: cacar, putih kental, putih telur encer bagian dalam, putih telur encer bagian luar, selama 3,5 jam dibantu oleh sel gobelet. Lalu di ismus, yaitu mengsekresikan selaput telur selama 1,5 jam, dilanjutkan dengan uterus. Di sini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur, kemudian terbentuknya kelabang telur. Telur akan tinggal lama di sini sekitar 18 sampai 21 jam. Lalu ke vagina, kutikula ditimbung pada kerabang untuk mengisi bagian pori-pori kerabang selama beberapa menit. Lalu terakhir ke kloaka, tempat keluarnya telur, yang total terbentuknya sebutir telur adalah sekitar 25 sampai 26 jam. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan sintesis yolk yang terjadi pada hati. Kelenjar pituitari melepaskan hormon gonadotropin menembus ke tencal layer, lapisan folikel ovarium yang mengelilingi sel telur yang berkembang, menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi mensintesis bahan penyusun yolk, yaitu asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Proses ini terjadi pada nukleus yang ada di dalam hati. Sintesis ini menghasilkan beta-lipoprotein yang masuk ke dalam T-cell layer, kemudian granulosa layer, kemudian vitalogen akan terbagi menjadi dua, yaitu lipotelin dan fosfovitin yang akan masuk ke T-cell layer, dan granulosa layer kemudian terbentuk yolk ataupun kuning telur. Lalu di sini saya akan menjelaskan sintesis albumin. Sintesis albumin terjadi di makmum. Protein sintesis albumin terdiri dari yang pertama albumin, yaitu 54%, kolamin 13%, ovomucin 11%. Yang keempat itu ada ovoblumin 8%, yang kelima ada lisosme yang 3,5%, yang keenam ada alfa dan beta ovactumin 1,5% sampai 3%. Dan protein level kecil, yaitu 1 avidin 0,05%, flaprotein 0,8%, yang ketiga ovoglubin 0,5%, disekresikan, dikontrol. Lalu sintesis albumin ini akan diatur oleh molekul hormon estrogen atau larut lemak melewati membran sel dan diikat oleh kelompok reseptor estrogen tak aktif menjadi kompleks reseptor estrogen aktif, masuk ke nukleus, berinteraksi dengan kromosom, menyebabkan beberapa gen tertentu membentuk mRNA. Lalu mRNA meninggalkan nukleus menuju ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino, menghasilkan albumin protein telur
khas lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sintesis kerabang. Adapun sintesis kerabang terjadi di uterus selama 18 sampai 21 jam. Kelabang pada awalnya ada di ion kalsium dan juga ion karbonarat yang ada pada plasma darah. Adapun ion karbonarat itu merupakan hasil metabolik dari muklosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 plus H2O yang menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat ini dipecah menjadi ion biokarbonat dan juga ion hidrogen. Kemudian ion bikarbonat akan masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang dan melepas ion hidrogen. Jadi tinggal CO3 ataupun karbonat. Kemudian ion kalsium yang ada pada plasma darah akan masuk ke mukosa sel kelenjar kerabang, lalu akan masuk lagi ke cairan dalam kelenjar kerabang dan bersatu dengan CO3 menjadi kalsium karbonat, yaitu bahan pembentuk kerabang. Sekian dari saya, Kevin Topriando Sagala. Terima kasih.